Ramalan bintang dunia soal timnas Indonesia makin berprestasi jika diperkuat pemain keturunan terbukti benar. Shin Tae-yong minta pemain timnas U-23 Indonesia percaya diri hadapi tim-tim kuat di fase grup Piala Asia U23. Emil Audero jadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia. Segini harga pasarannya yang fantastis. AFC sorot Marcelino Ferdinand jelang Piala Asia U23, beri label bintang ASEAN. Jordi Amat berpendapat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia, kami mampu. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ramalan bintang dunia soal timnas Indonesia makin berprestasi jika diperkuat pemain keturunan terbukti benar. Ramalan bintang dunia soal timnas Indonesia semakin berprestasi jika diperkuat pemain keturunan terbukti benar. Sosok yang meramalkan hal itu adalah Raja Nainggolan. Gelandang Bayangkara FC itu pernah meramalkan hal tersebut pada November 2023 saat mengunjungi Indonesia jelang Piala Dunia U17. Skuad Garuda disebutnya akan semakin kuat jika mampu menghadirkan pemain-pemain keturunan. Kalau Anda bisa membawa mereka semua untuk bermain di Indonesia, saya pikir Indonesia akan punya tim yang sangat bagus, tukas Raja ketika itu. Perkataan itu kini terbukti. Prestasi timnas Indonesia perlahan membaik usai menembus 16 besar Piala Asia 2023 yang menjadi sejarah tersendiri. Kemudian, timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, anak asuh Shin Tae-yong nangkring di posisi 2 grup F dengan nilai 7 dari 4 laga. Lalu, ranking FIFA timnas Indonesia juga melonjak drastis. 2 kemenangan melawan timnas Vietnam di babak kualifikasi, melambungkan tim merah putih ke urutan 134 dari 142. Shin Tae-yong minta pemain timnas U-23 Indonesia percaya diri hadapi tim-tim kuat di fase grup Piala Asia U23. Shin Tae-yong bakal hadapi misi berat di Piala Asia U23 bersama timnas U23 Indonesia. Piala Asia U23 2024 bakal bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A. Tim asuhan Shin Tae-yong harus bersaing dengan Qatar, Australia, dan Yordania. 3 lawan timnas U23 Indonesia tersebut merupakan tim-tim raksasa Asia. Shin Tae-yong sendiri menyebut bahwa timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup neraka. Setelah pembentukan grup, saya pikir itu adalah grup maut, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Chosun. Ada tim tuan rumah, negara tuan rumah Qatar, Australia, dalam kondisi fisik yang baik. Yordania adalah tim tangguh di Timur Tengah. Lanjutnya, di level senior, Qatar dan Yordania merupakan 2 tim finalis Piala Asia 2023. Di level U23, Qatar pernah finish sebagai peringkat ketiga pada edisi 2018. Sementara Yordania mencatatkan prestasi serupa pada Piala Asia U-23 2013. Timnas U23 Indonesia akan mengawali perjalanan di turnamen saat berjumpa tim tuan rumah Qatar. Laga tersebut bakal digelar pada 15 April 2024. Timnas U23 Indonesia tak hanya harus mengantisipasi permainan tim Qatar tetapi harus siap pula menghadapi dukungan supporter tim tuan rumah. Shin Tae-yong mengaku tak gentar dengan nama besar calon lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan mencoba pendekatan agar para pemain tetap percaya diri menghadapi tim-tim kuat.
Tujuannya agar timnas U23 Indonesia bisa menembus babak perempat final. Grup kami adalah grup maut, kata Shin Tae-yong. Saya memiliki ide agar para pemain memiliki pola pikir untuk bisa menghadapi tim-tim kuat. Tujuannya adalah untuk lolos dari babak penyisihan. Lanjutnya, Piala Asia U23 juga menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024. 3 tim terbaik akan merebut tiket lolos otomatis ke putaran final Olimpiade 2024. Tim peringkat keempat turnamen masih bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 dengan syarat mampu menang atas wakil Afrika pada babak play-off. Emil Audero jadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia. Segini harga pasarannya yang fantastis. Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero, akan menjadi kiper termahal di Asia jika gabung timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Emil Audero saat ini menembus 6 juta euro atau setara 102,6 miliar rupiah. Harga pasaran Emil Audero 2 kali lipat dari pemain termahal di timnas Indonesia saat ini, Tom Haye. Lantas, siapa kiper nomor kedua termahal di Asia jika Emil Audero gabung timnas Indonesia? Status itu jatuh kepada penjaga gawang timnas Australia, Matthew Ryan. Kiper AZ Alkmaar itu memiliki harga pasaran di angka 4 juta euro atau sekira 68,5 miliar rupiah. Nominal itu terpaut sampai 2 juta euro dengan harga pasaran Emil Audero. Fakta ini menunjukkan harga pasaran Emil Audero sangatlah tinggi. Sekarang banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Emil Audero bersedia memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi persaingan sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengadakan pertemuan dengan Emil Audero. Foto pertemuan itu pun diunggah Erick Thohir di akun Instagramnya. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karier dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut. Meski tidak menyinggung proses naturalisasi Emil Audero, Erick Thohir pernah mengatakan kalimat yang mengindikasikan adanya kesepakatan antara keduanya. Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan pemain keturunan sah menjalani proses naturalisasi jika bersalaman dengannya. Ya, kalau pemain tersebut sudah ketemu dengan saya, sudah jabat tangan dengan saya, itu baru deal pemain tersebut, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Adapun itulah sedikit ulasan tentang Emil Mulyadi. Lantas bagaimana pendapat kalian jika Emil benar mau membela timnas Indonesia? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. AFC sorot Marcelino Ferdinand jelang Piala Asia U23, beri label bintang ASEAN. Pemain timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand disorot oleh AFC menjelang Piala Asia U23. AFC memberikan sorotan ke Marcelino Ferdinand melalui unggahan video di akun ASEANCUP. Video yang diunggah adalah saat Marcelino Ferdinand mencetak gol ke gawang Irak di Piala Asia 2023. Bahkan AFC memberikan label bintang Asia Tenggara ke Marcelino Ferdinand. Bersiaplah untuk menyaksikan kembali bintang ASEAN Marcelino Ferdinand, bunyi keterangan dalam unggahan tersebut. Marcelino Ferdinand memang menjadi pemain penting di timnas senior Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal tahun ini.
Ia sudah mencatatkan 21 caps dan mencetak 3 gol untuk timnas senior. Ex-pemain Persebaya itu juga bagian dari skuad timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Bahkan ia mencetak 2 gol dan membuat 1 assist. Kali ini, Marcelino kembali ke Qatar bersama timnas U23 Indonesia. Ia masuk dalam daftar 23 pemain final pilihan Shin Tae-yong. Pada Piala Asia U23 ini, timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Timnas U23 Indonesia akan melawan tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Setelah itu, Garuda Muda menghadapi Australia pada 18 April 2024. Terakhir, timnas U23 Indonesia melawan Yordania pada 21 April 2024. Jordi Amat berpendapat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Kami mampu. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, yakin skuad Garuda bisa menembus Piala Dunia. Pasukan Shin Tae-yong sukses membuat kejutan dengan mengalahkan Vietnam 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 1-0 dan 0-3 tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F. Mereka tinggal menyisakan 2 laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Jika sukses meraih tambahan 3 poin lagi maka Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya dan mengunci 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat mengakui bahwa timnas Indonesia berkembang ke arah positif. Shin Tae-yong yang jadi pemimpin sukses melakukan perubahan besar. Salah satunya dengan membuat posisi Indonesia melesat jauh di ranking FIFA. Namun, untuk Piala Dunia memang masih membutuhkan waktu meski mereka di jalur yang tepat saat ini. Kami adalah negara kecil dalam hal sepak bola, kami masih terus berkembang. Jadi impian kami masih cukup jauh, tetapi selangkah demi selangkah kami membangun sesuatu yang istimewa, kata Jordi Amat. Pemain Johor Darul Ta'zim ini mengaku bangga dengan perkembangan timnas Indonesia. Apalagi, dia jadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi sejauh ini. Saat melawan Vietnam lalu, Jordi harus absen karena cedera dan tidak bisa bergabung dengan tim. Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu membuat kejutan. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Sekarang, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bisa melakukannya, tegasnya. Jordi mengakui bahwa misi utamanya adalah memberikan prestasi untuk Indonesia. Bahkan, dia rela meninggalkan tim Belgia KAS Open ke JDT agar bisa memahami sepak bola ASEAN. Tujuan utama saya adalah memenangkan sesuatu bersama Indonesia. Saya tahu kami mampu, ujarnya. Rizky Ridho jadi sorotan FIFA jelang perkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Rizky Ridho masuk dalam daftar pemain yang menjadi sorotan FIFA jelang Piala Asia U23. Hal itu tak luput dari pengalaman Rizky Ridho bersama skuad Garuda. Nama Rizky Ridho masuk dalam salah satu ulasan FIFA terkait 5 pemain yang patut disorot pada Piala Asia U23. Dalam artikelnya, Rizky Ridho dianggap menjadi pemain yang paling berpengalaman dalam skuad timnas Indonesia U23. Pemain Persija Jakarta itu juga berperan penting dalam membawa timnas Indonesia kelompok senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Terlahir sebagai pemimpin, Ridho yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia AFC pada bulan Maret dan memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut mereka melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, ia tetap menjadi sosok inspiratif bagi tim, tulis FIFA dalam artikelnya. Timnas Indonesia U23 menjadi debutan di Piala Asia U23. Rizky Ridho salah satu pemain yang turut membawa skuad Garuda Muda mentas di ajang tersebut. Bek 22 tahun ini disorot FIFA karena menantikan apakah sejarah akan kembali tercipta dengan berhasil membawa Timnas Indonesia U23 meraih tiket Olimpiade 2024 Paris. Bek tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju ke putaran kedua Piala Asia untuk pertama kalinya awal tahun ini. Setelah membantu membuat sejarah, Ridho akan menjadi salah satu bintang terkemuka di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian kualifikasi Olimpiade yang telah lama mereka impikan. Lanjut artikel FIFA, tak ayal jika FIFA memasukkan nama Rizky Ridho dalam 5 pemain yang patut disorot. Karena nyatanya, pemain Persija itu memiliki jam terbang tinggi bersama Timnas Indonesia baik di level senior maupun U23. Bisa dibilang, dia selalu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Qatar pada Senin 15 April 2024. Berstatus sebagai debutan, Timnas Indonesia U23 dipatok target untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Untuk mencapainya, minimal skuad Garuda Muda harus menjadi runner-up grup A. Namun, Shin Tae-yong memiliki target ambisius yakni membawa Timnas Indonesia U23 melaju hingga semifinal. Jika berhasil menembus 3 besar alias juara, runner-up, dan peringkat ketiga, Timnas Indonesia U23 secara otomatis mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sementara jika finish peringkat keempat, maka mereka akan berlaga di play-off Olimpiade dengan menghadapi tim peringkat keempat Piala Afrika U23, yakni Guinea. PSSI-nya, Vietnam resmi rekrut pelatih asing untuk timnas. Berikut ini ulasannya. PSSI-nya Vietnam, yakni VFF resmi merekrut pelatih asing untuk membantu tim nasional kelompok umur mereka. Pelatih itu ialah Cristiano Roland dari Brasil dan Cedric Roger (Prancis). Dua pelatih itu secara resmi mulai bekerja sama di Timnas U17 Vietnam pada pertemuan pertama tim 2024. 11 April di Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda dengan tujuan mempersiapkan turnamen yang akan datang. Cristiano Roland berperan sebagai asisten pelatih, sementara Cedric Roger sebagai asisten pelatih fisik. Keduanya bertugas untuk mendukung pelatih kepala Tran Minh Chien. Cristiano Roland merupakan mantan pelatih tim U17 Hanoi dan pertama kali bekerja di tim muda Vietnam. Ia mengaku senang bisa bekerja dengan Timnas U17 Vietnam. VFF baru saja mengundang saya untuk bergabung dengan tim U17 Vietnam sebagai asisten pelatih, ujar Cristiano Roland dilansir dari Soha. Saya sangat bangga, saya baru 7 bulan bekerja dengan U17 Hanoi. Saya merasa sangat senang karena Federasi Sepak Bola Vietnam memperhatikan saya. Penonton Vietnam tahu gairah saya terhadap sepak bola di sini. Mereka selalu siap menyambut saya. Saya telah menerima undangan tersebut dan saya akan berusaha sebaik mungkin, ujarnya. Sementara itu melansir dari Transfermarkt, Cedric Roger sebenarnya sudah bergabung dengan Vietnam pada Maret 2023. Ia secara rutin berkontribusi untuk tim nasional dan kini melanjutkan misi tersebut di tim U17.
Timnas U17 Vietnam akan pindah ke pusat pelatih sepak bola pemuda Vietnam mulai 18 April 2024 untuk memasuki fase kedua dengan intensitas lebih tinggi. Daisuke Sato akui tak sabar Filipina hadapi Timnas Indonesia di GBK. Pemain Timnas Filipina Daisuke Sato mengaku tak sabar ingin menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina sebelumnya telah menjamu Filipina dalam leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November 2023 lalu. Dalam laga tersebut Filipina menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 1-1. Dengan begitu, Filipina akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada leg kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu The Azkals di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa 6 Juni. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, untuk Filipina ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Saat Timnas Indonesia masih memiliki asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina dipastikan tak memiliki sedikit pun peluang untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena Filipina saat ini baru hanya mengemas 1 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Kendati demikian, Daisuke Sato mengaku tak sabar bisa menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mantan pemain Persib Bandung itu mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi Mark Klok dan kawan-kawan. Saya sangat bersemangat untuk pertandingan Indonesia versus Filipina berikutnya, ujar Daisuke Sato kepada awak media. Kami punya pertandingan di GBK, ucapnya. Lebih lanjut, Sato mengakui bahwa Filipina memang tim underdog. Akan tetapi, saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila lalu, Filipina mampu memberi perlawanan kepada Timnas Indonesia hingga akhirnya meraih hasil imbang 1-1. Filipina melawan Indonesia seperti yang saya bilang sebelumnya, ada sisi tangguh, kami adalah underdog, kata Sato. Tapi kami bisa berikan perlawanan yang baik, jelasnya. Walaupun sebelumnya di Manila, Filipina bisa memberi perlawanan. Daisuke Sato mengaku tak akan mudah menghadapi skuad Garuda di GBK. Menurutnya, Stadion GBK bakal penuh dengan supporter Timnas Indonesia. Mantan pemain Persib ini yakin GBK bakal penuh dan mengaku berharap bisa melihat stadion penuh. Sebagai mantan pemain Persib, ia merindukan atmosfer stadion yang penuh. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk tampil di GBK. Daisuke Sato pun mengaku ingin melihat mantan rekannya seperti Mark Klok tampil bersama Timnas Indonesia. Tapi itu akan menjadi sangat sulit, kami bermain tandang dan kemudian saya yakin stadion akan penuh. Saya berharap itu, tutur Sato. Kemudian saya sangat bersemangat, karena melihat mantan rekan setim atau teman saya di sana, dalam kurung, di skuad Timnas Indonesia. Saya tak sabar untuk itu, pungkasnya. Media Malaysia utak-atik faktor yang bikin ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Berikut ini ulasannya. Media Malaysia membahas faktor yang membuat ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Skuad Garuda bahkan berhasil menggeser posisi Timnas Malaysia di ranking FIFA. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ke-134 dunia. Pasukan Shin Tae-yong berhasil menyalip posisi Malaysia yang turun 6 peringkat ke urutan ke-138.
Salah satu media Malaysia, Makan Bola, menyebut pencapaian ini tidak terlepas dari keseriusan PSSI bersama FIFA dan pemerintah dalam melakukan transformasi sepak bola pasca tragedi berdarah Kanjuruhan. Berkat perbaikan secara serius pula, para pemain keturunan yang selama ini berkarier di Eropa berbondong-bondong rela dinaturalisasi demi menjadi WNI dan membela merah putih. Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional memberikan apresiasi kepada Indonesia menyusul kenaikan peringkat terbaru FIFA, tulis Makan Bola. Berdasarkan update ranking FIFA, Indonesia menjadi tim ketiga Asia Tenggara dan mengambil posisi Malaysia, lanjut media tersebut. Sebelumnya, FIFA mengonfirmasi langsung peningkatan ranking timnas Indonesia. Mereka mencantumkan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan peringkat tertinggi pada update ranking per April ini. Pasukan Shin Tae-yong tercatat naik sebanyak 8 peringkat. Timnas Indonesia sendiri tercatat mengemas sebanyak 30.04 poin yang membawa mereka naik ke urutan 134 dunia. Sekedar diketahui, 2 kemenangan atas timnas Vietnam membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Timnas Indonesia tampil perkasa dengan mengalahkan Vietnam 1-0 di SUGBK pada 21 Maret lalu. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan juga kembali meraih kemenangan saat bertamu ke Maidin Stadium. Pada laga tandang tersebut, timnas Indonesia menang telak dengan skor akhir 3-0. 2 kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia meraih perolehan poin cukup banyak. Tambahan poin ini bahkan menjadi yang paling banyak didapat timnas Indonesia dalam satu FIFA Matchday.